Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ketorang semua. Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Pada video kali ini kami akan bercerita singkat tentang tambang ilegal di balik surat keputusan Bupati Halmahera Timur ketika data, dokumen, dan kekuasaan dipermainkan. Pernahkah kita bertanya, kenapa tanah yang kaya justru membuat rakyatnya miskin? Di Halmahera Timur ada kisah yang membuka mata kita tentang bagaimana izin tambang bisa berubah menjadi senjata kekuasaan dan hukum bisa dilipat-lipat demi kepentingan segelintir orang. Ini kisah tentang PT Possession, perusahaan tambang nikel yang beroperasi di atas dokumen yang diduga dimanipulasi. Dan di belakangnya berdiri jajaran elit bisnis dan mantan pejabat tinggi negara. Pada tahun 2010, Bupati Halmahera Timur saat itu, Wilhelmus Tahalele, menandatangani SK Surat Keputusan Nomor 188-45-540-2010 tentang izin tambang seluas 4.047 hektar dengan 8 titik koordinat. Tapi 7 tahun kemudian, muncul versi lain, bukan 8 koordinat, melainkan 68 titik koordinat. Bapak Wilhelmus Tahalele sendiri sudah bersumpah lewat akta notaris 18 Juli 2017 bahwa dia tidak pernah menandatangani versi 68 titik itu. Namun anehnya, versi itulah yang justru masuk ke sistem Minerva One Data Indonesia MODI sebagai dasar operasi PT Possession. 8 titik berubah menjadi 68 titik koordinat. Bayangkan, luas wilayah bergeser, tumpang tindih dengan konsesi lain, tapi izin tetap disahkan. Inilah yang banyak disebut masyarakat sebagai bentuk penambangan ilegal yang berbungkus legalitas. Di tahun 2017 pula berdirilah PT Possession secara resmi. Perusahaan yang ternyata berada di bawah kendali PT Harum Energi Tbk, milik Laurence Barkey, salah satu pengusaha tambang besar di negeri ini. Laurence Barkey bukan nama asing. Dia pernah disebut berkomunikasi langsung dengan Menteri Perumahan Marwar Sirait dalam program nasional 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Artinya, jejaring bisnisnya menembus lingkar kebijakan pemerintah hari ini. Di jajaran komisaris induk perusahaannya ada pula Yun Mulyana, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Bayangkan, sebuah perusahaan tambang di pelosok Halmahera Timur, tapi di belakangnya berdiri mantan pejabat Polri dan pebisnis yang dekat dengan lingkar kekuasaan nasional. Inikah sebabnya laporan pemalsuan dokumen dan pelanggaran lingkungan berjalan begitu lambat dan berputar-putar? Kasus ini makin menarik ketika muncul nama-nama lain yang terkait industri nikel besar, seperti Ye Changqing, figur yang tercatat pernah berkoordinasi dengan Kemenko Marves dalam program donasi masker dari kawasan industri nikel IWIP. Semua nama ini menandakan satu hal, jaringan tambang kita saat ini bukan sekedar bisnis di daerah bro, melainkan sudah menjadi peta kekuasaan nasional internasional yang berlapis-lapis. Di lapangan, rakyat adat Mabasangaji menolak tambang itu karena mengancam tanah dan air mereka. Tapi ironisnya, 11 orang warga malah dipenjara, sementara laporan dugaan pemalsuan surat keputusan masih berputar-putar di meja Bareskrim. Apa tidak cukar deleng ini? Tambang terus berjalan, sungai keruh, kebun-kebun rusak, dan hutan adat dibabat rata, sementara kebenaran masih ditunda sampai saat ini. Kalau benar surat keputusan itu benar-benar dipalsukan, artinya negara saat ini dirampok dengan pena dan kertas. Dan jika tambang tetap berjalan di atas izin yang cacat, maka ini bukan lagi investasi, ini penjarahan, perampokan sumber daya alam, Pak Presiden. Tolong jangan sono, Pak Prabowo. Lebih gila lagi, rakyat yang menolak dituduh pengacau.
Tapi mereka yang mengubah peta izin malah diberlakukan bak pahlawan ekonomi. Di negara terbalik seperti ini, hukum bukan lagi pelindung, tapi alat legitimasi untuk kejahatan yang berseragam izin. Hari ini, ketorang masyarakat Maluku Utara terboleh diam. Ketorang harus bertanya lantang di media daring, media sosial, dan forum-forum apa saja. Narasikan mengapa laporan pemalsuan surat keputusan belum dituntaskan. Mengapa pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bungkam soal konflik izin ini. Mengapa 11 orang warga Maba Sangaji yang menyuarakan masalah ini dipenjara? Apakah karena di belakang tambang ini berdiri nama-nama besar seperti Lawrence Barki, Yun Mulyana, atau jaringan industri nikel yang punya akses ke ruang kabinet? Rakyat Maluku Utara berhak tahu kebenaran. Publik berhak tahu siapa yang bermain di balik izin tambang yang merusak hutan dan memenjarakan rakyatnya. Buka surat keputusan asli, buka koordinatnya, hentikan operasi PT Possession sampai kebenaran dibuktikan. Karena kalau tambang bisa berjalan di atas dokumen palsu, maka hukum dan keadilan sudah ikut terkubur di lubang tambang itu sendiri. Dari Maluku Utara, suara ini untuk Bapak Presiden Prabowo di Jakarta. Jangan diam, tolong audit tambang sekarang. Selamatkan Maluku Utara. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.